Halo semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, kami telah membahas sejarah lahirnya Museum Satria Mandala yang berada di Jakarta Selatan. Tak hanya itu, kami juga mengajak kalian melihat benda-benda koleksi yang ada di bangunan 2 lantai tersebut. Nah, di episode kita kali ini, kami akan mengajak kalian untuk melihat koleksi alutsista TNI Angkatan Darat yang berada di halaman samping Museum Satria Mandala. Sedikitnya terdapat 10 kendaraan yang pernah digunakan TNI Angkatan Darat dipajang di museum ini. 6 diantaranya yaitu 1. Panhard EBR FL-11 merupakan panser tempur buatan Prancis yang dibeli tahun 1960. Panser ini didatangkan untuk persiapan operasi Trikora, merebut Irian Barat dari Belanda tahun 1962. Persenjataan utama EBR FL-11 berupa kanon kaliber 75 mm dengan 56 butir amunisi yang dapat dibawa dalam setiap misi tempurnya. Kiprah panser ini di matra TNI Angkatan Darat tergolong singkat, hingga sampai awal tahun 1970-an. Dua, Tank Stuart 3 M3A1. Kendaraan tempur selanjutnya adalah sebuah tank ringan Stuart M3A1 buatan Amerika Serikat. Tank tempur Perang Dunia Kedua ini diperoleh TNI dari serah terima kedaulatan dari Belanda setelah Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Tank Stuart pernah beberapa kali menjadi andalan dalam misi operasi militer TNI, diantaranya penumpasan pemberontakan RMS tahun 1950, menumpas pemberontakan DITI di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah tahun 1950, menumpas PRRI di Sumatera, dan Permesta Sulawesi Utara tahun 1958, dan menumpas G30 SPKI tahun 1965. Tank ini mengakhiri masa baktinya pada tahun 1976. 3. Kappa K61. Kappa K61 adalah kendaraan amfibi pengangkut artileri legendaris dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kendaraan ini dibuat oleh Uni Soviet dan digunakan untuk mengangkut artileri dari kapal laut ke darat saat terlibat operasi militer. Kapasitas muatannya 3 ton di darat dan bisa sampai 5 ton saat beroperasi di atas air. Kappa K61 memulai kiprahnya di TNI AL sekitar tahun 1960-an dan sudah beberapa kali menjadi andalan saat operasi militer seperti Operasi Trikora tahun 1961 sampai 1962, Operasi Dwikora tahun 1963 sampai 1966, penumpasan pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, dan Operasi Seroja di Timur Timur tahun 1975 sampai 1979. Kendaraan amfibi ini mengakhiri masa baktinya pada tahun 1979. 4. Tank amfibi PT-76. Tank amfibi PT-76 adalah tank ringan buatan Uni Soviet yang digunakan oleh Korps Marinir TNI AL sejak tahun 1960-an. Persenjataan utamanya berupa meriam 76,2 mm. Tank ini aktif dalam berbagai operasi militer di Indonesia seperti Operasi Trikora tahun 1961 sampai 1962, Operasi Dwikora tahun 1963 sampai 1966, penumpasan pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, dan Operasi Seroja di Timur Timur tahun 1975 sampai 1979. Tank amfibi ini mengakhiri masa baktinya pada tahun 1979. 5. Pansam BTR-50P. Pansam BTR-50P adalah kendaraan pendarat amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kendaraan lapis baja buatan Uni Soviet ini sering digunakan untuk mengangkut personel militer di medan operasi. Kapasitas angkutnya bisa membawa personel hingga 20 orang. Pansam BTR-50P mulai memperkuat TNI sekitar tahun 1960-an dan mengakhiri tugasnya pada tahun 1979. Beberapa operasi militer pernah dilalui kendaraan ini seperti
Operasi Trikora tahun 1961 sampai 1962, Operasi Dwikora tahun 1963 sampai 1966, penumpasan pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, dan Operasi Seroja di Timur Timur tahun 1975 sampai 1979. BRDM-1 merupakan kendaraan lapis baja ringan buatan Uni Soviet yang dapat beroperasi di darat dan air serta memiliki fungsi pengintaian dan serang. Kendaraan amfibi ini pernah digunakan oleh Kompi Kavaleri TNI Angkatan Darat dan Korps Marinir TNI Angkatan Laut dari era 1960-an. Kendaraan ini dipersenjatai senapan mesin kaliber sedang 7,62 mm atau senapan mesin berat DSHK kaliber 12,7 mm. Beberapa operasi militer pernah dilalui kendaraan ini seperti Operasi Trikora tahun 1961 sampai 1962, Operasi Dwikora tahun 1963 sampai 1966, penumpasan pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, dan Operasi Seroja di Timur Timur tahun 1975 sampai 1979. Kendaraan amfibi ini mengakhiri masa baktinya pada tahun 1979. Setelah puas melihat-lihat koleksi alat utama sistem senjata atau alutsista milik dari TNI di Taman Panser dan Tank, bagi kalian yang ingin mendatangi Museum Satria Mandala ini, berikut harga tiket masuk dan jam operasionalnya dalam bentuk infografis. Oke guys, selanjutnya kami akan mengajak kalian bergeser ke area berikutnya yaitu Taman Dirgantara. Area ini memajang beberapa jenis pesawat dan helikopter yang pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Penasaran kan koleksinya seperti apa? Kalian dapat menyaksikan reviewnya di episode berikutnya ya guys. Sekian dulu dari kami, terima kasih sudah menonton, semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share konten-konten kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.